Jadi itu mungkin dari saya, dan sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan di media, ya, dan selamat ketemu lagi face to face walaupun kita semua selalu berusaha dengan prokes sesuai dengan ketentuan pemerintah. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Ibu tadi sebenarnya sudah menyampaikan semua dalam speech-nya Ibu. Jadi saya juga belum mau nanya apa sekarang. Oke, tapi gini Bu, komunitas Kejar Mimpi mungkin bisa disampaikan kembali kepada teman-teman semuanya. Ini tentunya karena kita bicara mengenai konsep Kejar Mimpi. Sebenarnya sekarang sudah ada berapa komunitas Kejar Mimpi di Indonesia, dan juga mungkin seperti apa sih kegiatannya, mungkin ini sebagai refreshment kepada teman-teman semuanya juga. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mas Eri. Sebetulnya saya pakai keberatan nih ya, karena kenapa? Setiap hari itu bertambah terus. Nah, Kejar Mimpi ini adalah satu komunitas dan gerakan yang dibentuk tahun 2017. Kegiatannya apa saja di dalamnya? Banyak sekali. Kalau rekan-rekan ingin lihat, bisa download aplikasinya, namanya aplikasi Kejar Mimpi CIMB Niaga. Di dalam bisa terlihat banyak sekali stream yang kami letakkan di dalam gerakan ini untuk mengajak masyarakat, dan sampai saat ini ternyata yang paling banyak reaksinya ataupun impact dan juga partisipasi adalah dari para generasi muda, terutama milenial. Sampai dengan hari ini sudah ada 800 kegiatan di dalam gerakan Kejar Mimpi yang sudah diadakan selama ini sejak tahun 2017. Dan kemudian juga membersnya, aktif members ada 130.000 orang members di dalamnya. Nah, kegiatannya apa aja? Ada berbagai jenis. Yang pertama adalah tentu aja pendidikan dan awareness mengenai investasi. Ya, harus ada yang berhubungan dengan bank paling tidak ya. Kemudian juga mengenai quality life. Ya, bagaimana sih kita mengisi pandemi ataupun tidak hidup dengan lebih berkualitas yang balance. Kemudian juga mengenai seni, yang mengenai art itu juga ada. Lalu juga mengenai health atau kesehatan, termasuk mental health. Terus adalah satu hari setelah kemerdekaan kita. Sebenarnya memang ada korelasinya tuh bagaimana Bu? Kenapa kita ada di bulan Agustus kemerdekaan ini? Silakan. Ya, tentunya ada. Kebetulan memang ulang tahun CIMB Niaga sendiri dekat ya dengan Agustus. Kemudian yang kedua adalah kembali lagi CIMB Niaga selalu berfokus pada Indonesia untuk Indonesia. Ya, oleh sebab itu saya rasa ini momen yang sangat tepat dalam keadaan kita masih pandemi, tetapi sudah jauh lebih bagus, dan saya rasa disiplin masyarakat juga cukup bagus, dan saatnya kita juga bisa mengapresiasi ya pekerja seni dan juga dunia kreatif untuk mengamplify nationalism, dan juga tentu saja supaya apresiasi kita terhadap kemerdekaan Indonesia dan pemberdayaan Indonesia dan Indonesia berdaya bisa lebih di-amplify kembali, dan juga tentu saja atas bantuan dari rekan-rekan media. Kejar Mimpi untuk Indonesia tanggal 18 Agustus, Ibu Lain tadi menyampaikan dalam rangka juga memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia, ulang tahun CIMB Niaga. Kami tampilkan berbagai macam yang kita sebut performance. Dan ini proses ini kita ada 5 hal nih teman-teman. Pertama adalah talenta untuk tadi inspirasi mengejar mimpi. Konsep Kejar Mimpi untuk Indonesia berdaya, untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Ya, jadi hampir sama dengan market lah. Yang terbesar tumbuh ya seperti biasa lah, konsumer itu hampir 14%. Tumbuhnya berasal dari KPR atau sekitar 9%. Kemudian KKB kita 55% tumbuhnya ya. Sementara di luar itu kartu kredit ini juga mulai tumbuh 6%. Ya, kita selama ini kan tergerus ya. Lalu di luar itu juga SME lumayan bagus, sekitar 8%, 8,4%. Dan kemudian korporasi sendiri juga di atas 5%. Ya, satu dari sisi segmen cuma komersial aja yang kita masih agak sedikit negatif, tetapi secara quarter to quarter komersial juga udah mulai positif. Nah, di luar itu juga kasa yang bagus. Kasa kita di atas 12%, ya 12,1% di kasa, sehingga dana murah masih tetap turun. Ya, sehingga itu sebabnya makanya kita berani jauh lebih kencang ya, karena biaya dana kan lebih murah, sehingga nasabah bisa menikmati bunga ataupun juga
financing yang lebih bagus harganya. Di akhir tahun gimana Bu? Kayak consumer, SME gitu? Kami sih masih positif. Ya tentu aja kita lihat ini juga kan ada kenaikan dalam BI rate mungkin semua ekonomis kan mengatakan mungkin di awal Q4 ya. Kita lihat mungkin September Oktober kita lihat ya. Tentu aja akan banyak tergantung dari biaya bunga. Namun ini kan terjadi bukan hanya saya niaga. Ya, industri akan demikian. Melihat bahwa kami sendiri LDR bagus, sekarang ada di sekitar 82%, target kami di 85%, sehingga loan akan tetap kami genjot. Saya rasa biaya bunga sekarang the lowest ever, ya the lowest ever, dan mungkin apakah ada kenaikan biaya bunga nanti? Probably, tetapi kan juga saya nggak sendiri. Ya. Kami tetap positif bahwa pertumbuhan loan sampai akhir tahun kami prediksi masih sekitar 9-10%. Drive-nya tetap ya masih dari consumer, yang kami harapkan consumer masih tumbuh double digit ya di atas 12%. Kemudian juga SME juga salah satu yang kami perkirakan SME mungkin sekitar 9%. Corporate akan tetap sekitar 10%. Dan untuk komersial saya harapkan sih harusnya minusnya udah tinggal dikit. Sebagai informasi kalau komersial bukan cuma saya yang niaga lah ya. Industri ya. Kalian semua di ekonomi tahu sih di bank ya, jadi saya sih kalau tanya masih sangat positif ya, tahun ini kita kalau dibandingkan dengan target yang mungkin kalian ada yang tahu juga dari awal tahun pada waktu itu ya, saya rasa kita harus tentu aja